janji ya, jangan pergi. Non. Anissa. Iya, Bu. Tolong kamu batalin niat kamu untuk keluar dari rumah ini ya. Kamu boleh pulang ke kampung dan bertemu dengan anak kamu. Tapi tolong, jangan keluar dari sini. Enggak, Bu. Tekad saya udah bulat. Saya mau keluar aja. Kasihan anak saya yang di kampung nggak dapat perhatian dari saya. Sayanya malah sibuk-sibuk di sini nyari sesuatu yang nggak pasti. Gimana kalau kamu bawa anak kamu yang di kampung untuk tinggal di sini dan sekolah sama Cinta? Maksudnya, Bu? Ya, anak kamu sekolah sama Cinta. Dan biar saya yang bayar semuanya. Makasih, Bu. Anissa kamu gak perlu kayak gini. Ya. Ibu memang baik sekali. Ibu ini seperti malaikat yang diturunkan Tuhan untuk saya dan anak saya. Makasih, Bu. Iya, Anissa. Maksud Safira apa sih? Kok bisa kayak gitu? Ya udah sekarang kamu siap-siap ya. Nanti saya suruh supir buat anterin kamu supaya kamu cepat balik ke sini. Ya. Cinta, Bibi cuma pergi sebentar. Ya, jemput anak Bibi terus ke sini lagi sebentar ya. Iya, Bi. Ma, kita ke kamar yuk. Cinta ngantuk. Ayo sayang. Dasar drama. Bisanya cuma nangis supaya bisa dikasihanin. Basi. Ini nggak bisa dibiarin. Oh, pinter. Sini sayang. Cepet banget sih anak mama boboknya. Safira. Ya, Ma. Kamu tuh sadar nggak sih apa yang baru aja kamu lakukan? Dulu tuh kamu suruh saya ngusir Anissa. Tapi sekarang malah kamu tahan. Malah justru kamu suruh bawa anaknya yang laki-laki itu ke sini dan kamu mau bayarin uang sekolah dia. Otak kamu tuh di mana? Kamu tuh sadar nggak sih? Kalau Anissa pergi, semua masalah kita udah selesai. Ma, itu Cinta yang mau, Ma. Oh, jadi sekarang kamu udah mulai merasa bersalah ya? Asal kamu tahu aja ya Safira, rasa bersalah kamu itu gak akan menolong kamu. Justru akan membawa kamu ke dalam masalah baru. Mama kenapa kok cemberut gitu sih? Mama gak ngerti deh sama istri kamu. Istri kamu tuh gimana sih? Anissa mau ngundurin diri kerja dari sini. Dan mau pulang kampung. Bukannya itu bagus? Dari awal kan Safira yang minta-minta dia untuk pergi. Bahkan dia minta Mama ngusir dia. Tapi sekarang apa yang dia lakukan? Emangnya Safira ngomong apa, Ma? Safira tuh gak ngizinin.
Dia malah minta untuk Anissa tinggal di sini dan bawa anak yang dari kampung untuk tinggal di sini dan mau sekolah di sini. Coba. Safira suruh Anissa dan anaknya tinggal di sini. Menurut Mama mungkin itu satu kesalahan. Tapi buat aku, justru ini kemajuan. Artinya Safira udah mulai bisa berdamai dengan keadaan. Ma, udahlah Ma. Biarin Safira melakukan apa yang dia mau. Yang penting sekarang Safira bahagia. Kan dulu juga Mama yang bilang, kita itu harus baikin Anissa supaya dia nggak curiga sama kita, ya kan? Enggak, Kinan. Kali ini situasinya beda. Kalau anaknya Anissa tinggal di sini, itu akan lebih sulit untuk kita ngendalin keadaan. Dan ini nggak akan berhenti sampai di situ, Kinan. Karena sekarang istri kamu sudah mulai merasa bersalah dan itu berbahaya. Udah Mah. Mama sekarang tenang aja, jangan terlalu khawatir. Mama tuh sekarang overthinking, terlalu takut apa yang belum terjadi. Udah Mama tenang, gak apa-apa. Biarin Anissa bawa anaknya ke sini, nanti masalah kedepannya biar Kinan yang urus, ya. Wah, Teteh udah rapi nih. Jadi jemput Askanya. Iya Zah, Bu Safira mengizinkan Aska untuk tinggal di sini. Bahkan dia bilang nanti dia yang mau bayarin biaya sekolah Aska. Serius Teh? Ya ampun, Mbak Safira itu tuh bener-bener baik ya. Benar. Kamu benar banget. Terus sekarang Teteh disuruh pakai mobilnya dan diantar sama supir. Iya Zah. Bener-bener luar biasa ya Zah. Bener kata kamu, ternyata Bu Safira itu berhati mulia. Teteh jadi makin nyesel kalau dulu tuh Teteh pernah nuduh yang enggak terhadap dia. Syukurlah kalau Teteh udah sadar. Ya udah, sekarang Teteh berangkat ya. Teteh mau jemput Aska. Kalau Aska tinggal di sini kan, Teteh jadi bisa lanjutin lagi cari Naila tanpa harus merasa khawatir. Jadi pikiran Teteh nggak bercabang. Iya Teh, kita harus bersyukur sama Allah karena kehidupan kita sekarang lebih baik. Sayang, kamu mikirin apa sih? Kan aku udah bilang, kamu gak boleh banyak pikiran. Nan, rasanya semua yang kita lakuin untuk Anissa itu kayaknya nggak akan bisa menghapus semua perbuatan aku sama dia. Sayang, terkadang dalam menghadapi masalah, kita harus melihat masalah itu dari sudut pandang lain, dari perspektif lain. Kamu tahu kan? Cinta itu punya penyakit serius. Setiap bulan dia harus transfusi darah. Dan itu butuh biaya besar. Dengan keadaan materi Anissa seperti itu, apa dia sanggup bayar biaya rumah sakit? Secara nggak langsung ya, itu berarti Cinta nggak akan bisa selamat. Mungkin Cinta bisa meninggal. Nan, aku nggak mau ya dengar kamu ngomong kayak gitu. Aku bakal ngelakuin apapun demi Cinta. Sampai titik darah penghabisan. Aku bakal ngelakuin apapun buat Cinta. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tapi semua yang terjadi di dalam hidup ini, itu atas izin Allah. Bahkan, tetes embun yang jatuh dari selai daun, itu juga atas izin Allah. Mungkin, kenapa kita dipertemukan dengan Cinta, itu adalah rencana Allah. Allah ingin menolong Cinta melalui tangan kita. Ya tapi Nan, tadi Mama marah karena Anissa mau bawa anaknya ke sini. Udah ya sayang, kamu gak usah pikirin Mama. Yang jelas aku bangga sama kamu karena kamu udah melakukan hal baik. Biarkan Anissa di sini tinggal sama Cinta dan anak laki-lakinya. Mungkin dengan itu dia bisa hidup tenang dan melupakan anak yang hilang. Aku gak butuh boneka. Aku butuhnya ketemu sama ibu. Aska, nenek kan udah bilang, ibu kamu gak bakal datang. Jangan berharap ibu kamu bakal datang. Mendingan Aska kita tidur. Aku gak mau. Aku maunya ketemu sama ibu. Dia anak ya.
Ngarepin banget sih ibu kamu datang, nggak bakal datang. Suara apaan sih? Itu mobil bagus banget. Siapa yang datang pakai mobil bagus kayak gitu? Anissa. Itu si Anissa. Itu ibu. Ibu. Aska? Aska? Anak ibu? Anak ibu baik-baik aja kan? Iya, Bu. Tapi tadinya aku sedih. Cuma sekarang aku nggak sedih lagi. Kan ibu udah dari sini. Aska? Bu? Ibu naik mobil ini. Bagus banget mobilnya. Mobil siapa ini? Mobil majikan saya, Bu. Diizinin kamu sama majikan kamu naik mobilnya? Majikan saya yang menyuruh pakai mobilnya dan diantarkan sama Pak Yanu. Ini Pak Yanu, Bu. Ya, Pak. Ibu akan tinggal di sini sama aku kan? Enggak, Nak. Ibu nggak tinggal di sini. Tapi Ibu akan bawa Aska ikut Ibu ke Jakarta. Yes! Yes, aku tinggal sama ibu. Maksud kamu apa sih? Majikanku mengizinkan aku untuk bawa Aska kerja. Jadi Aska tinggal di sana, Bu. Jadi sambil kerja aku bisa tetap ngurusin Aska. Dan kasihan Aska kalau misalkan jauh terus dari aku. Aska juga bukan anak yatim piatu kan, Bu. Dia masih ada ibunya. Jadi ya wajar kalau dia ikut sama aku untuk bisa ikut nemenin aku kerja di Jakarta, Bu. Pak Yanu, sebentar ya Pak. Saya ambil barang anak saya dulu. Baik, Bi. Tenang saja. Iya, Aska. Yuk. Kayaknya nasib si Anissa udah berubah. Aku nggak boleh diem aja. Masa cuma dia yang hidup enak di Jakarta, sedangkan aku begini-begini aja di sini. Bentar ya, Pak. Iya. Anak gua sekarang udah 2 tahun. Tapi gua nggak tahu apa-apa soal dia. Fotonya aja gua nggak punya. Evinya Sarah mana ya? Tiara, kamu anak papa, nak. Papa hanya bisa lihat kamu lewat foto. Aku tahu kamu cinta sama aku, Sarah.